Baiklah, di sini Ibu akan cek kehadiran dulu ya. Ya, Bu. Nadia, hadir Bu. Yevasya, hadir Bu. Dea, hadir. Amel, hadir. Laura, hadir. Mas Ayu, Berta, hadir Bu. Mas Ika, hadir Bu. Elsa, hadir Bu. Kelvin, hadir Bu. Rama, hadir Bu. Berarti hadir semua ya hari ini? Iya, Bu. Oke. Baiklah. Di sini anak-anak sudah ada yang tahu belum kita hari ini akan belajar apa? Tahu. Belajar apa hari ini? Ancaman. Semua itu. Jadi benar hari ini kita akan belajar tentang ADHD. Nah di sini Ibu sudah bawa smartphone. Ini adalah media pembelajaran kita hari ini. Nah, di sini ada yang tahu nggak apa singkatan, apa kepanjangan dari ADHD? Saya Bu, apa nih Tasya? Ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan. Wah, benar sekali ya. Jadi benar, ADHD itu panjangan dari ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan. Nah, di sini ada yang bisa kasih quote-nya nggak apa itu arti ancaman? Silakan, Amin. Ancaman adalah sesuatu yang mengancam NKRI. Wah, benar sekali, beri aplaus sekali. Kalau bisa diambil. Iya, jadi ancaman itu segala sesuatu yang bersifat mengancam atau dapat menimbulkan suatu kerugian terhadap pertahanan dan keamanan NKRI. Ada yang bisa kasih contoh salah satu bentuk ancaman? Saya Bu, silakan Nadia. Contohnya itu terorisme Bu. Kenapa terorisme bisa dikategorikan sebagai ancaman? Karena mengancam NKRI. Wah, benar sekali, beri aplaus. Artinya yang ada di sini. Nah, selanjutnya itu ada tantangan. Nah, tantangan itu adalah segala sesuatu yang memerlukan usaha atau kemampuan khusus untuk diatasi atau diselesaikan. Nah, contoh tantangan itu seperti penggunaan teknologi saat ini. Kita kan sangat akrab dengan kemajuan teknologi. Jadi penggunaan teknologi itu jika tidak digunakan dengan sikap yang selektif akan membawa dampak buruk terhadap kita. Jadi kita harus pandai-pandai dalam menggunakan teknologi dan juga memilah informasi. Nah, yang selanjutnya itu ada hambatan. Hambatan adalah segala sesuatu yang menghambat atau menghalangi tujuan dan kepentingan nasional serta mengancam stabilitas, integritas, dan keutuhan NKRI. Nah, yang selanjutnya ada gangguan. Gangguan adalah suatu keadaan atau situasi yang mengacaukan atau mengganggu keutuhan NKRI. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang bentuk-bentuk ancaman, tantangan, hambatan, dan juga gangguan. Nah, materi ini nanti bisa dibaca di buku paket kalian masing-masing ya, karena di buku paket itu sudah ada jelas dan lengkap. Di sini Ibu akan menjelaskan secara sepintas saja. Nah, yang pertama itu ada bentuk-bentuk ancaman. Ini banyak sekali. Yang pertama berdasarkan jenisnya ada ancaman militer dan ancaman non-militer. Yang kedua itu ada ancaman berdasarkan sumbernya, ada ancaman dari internal dan juga ancaman dari eksternal. Nah, yang selanjutnya ini bisa kalian baca di buku paket masing-masing. Selanjutnya ada hambatan. Bentuk hambatan ini yang pertama ada kurangnya pemahaman nilai-nilai Pancasila, yang kedua yaitu tindak kejahatan, yang ketiga ada pengaruh ideologi asing. Kemudian ada tantangan, yaitu perbedaan pandangan, perkembangan zaman, dan pendidikan dan kebudayaan. Yang selanjutnya yaitu ada bentuk-bentuk gangguan. Jadi bentuk-bentuk gangguan itu yang pertama itu ada diskriminasi. Kenapa diskriminasi itu termasuk dalam bentuk gangguan? Karena
dia dapat mengganggu keharmonisan masyarakat karena ada diskriminasi atau sifat berbeda-beda itu. Yang kedua itu ada tindak kriminal dan yang ketiga ada ketidakadilan sosial. Baik, sampai di sini apakah ada yang ditanyakan? Bisa dipahami ya semuanya? Bisa. Baik, di sini Ibu akan tes pemahaman kalian tentang materi yang sudah Ibu jelaskan. Nah, di sini kalian nanti akan diminta untuk maju dan memasangkan mana yang termasuk dalam bentuk ancaman, mana yang masuk dalam bentuk tantangan, hambatan dan juga gangguan. Bisa dipahami? Bisa. Sekarang siapa yang siap untuk maju? Silakan ya. Nah, Dea, silakan cari mana yang bentuk ancaman. Ini dimasukinnya, Bu. Jangan sampai. Bagus sekali. Selanjutnya siapa yang maju? Silakan Afika. Afika, silakan cari mana bentuk tantangan. Jadi menurut Afika, bentuk tantangan itu berkembang zaman, benar nggak? Ya, aku suka Afika. Siapa yang mau maju lagi? Silakan. Nah, jadi menurut Alia, salah satu contoh bentuk gangguan itu adalah ketidakadilan sosial. Benar atau salah? Benar. Kita semua ya, seperti ini karena sudah bisa menjawab pertanyaan semua. Baiklah, di sini kita akan melakukan diskusi. Jadi Ibu akan bagi kalian menjadi 4 kelompok. Dan satu kelompok itu berisi 3 orang. Jadi 1, 2, 3 ini kelompok 1, ini bertiga kelompok 2, di kelompok 3, dan yang belakang kelompok 4 ya. Ya, Bu. Nah, jadi di sini Ibu akan bagikan lembar kerja peserta didik atau LKPD. Jadi di dalam LKPD ini kalian akan mendiskusikan atau menganalisis sebuah kasus. Jadi nanti kalian silakan dibaca kasusnya dengan teliti, kemudian dikerjakan, dijawab soal-soal yang ada di sini. Ibu kasih waktu 15 menit ya? Iya, Bu. Kasih, Bu. Silakan dikerjakan ya. Iya. Ya, Bu. Jika ada yang ditanyakan, silakan tanyakan saja. Baiklah, sudah 15 menit ya anak-anak. Iya, Bu. Sekarang kita akan presentasi. Silakan kelompok 1 untuk maju. Silakan kelompok 1 untuk maju presentasikan hasil diskusinya ya, semuanya. Oke. Baik, kami dari kelompok 1 izin menjawab dari hasil diskusi yang kami diskusikan. Soal yang pertama itu kan yang kasus di atas, apakah kemiskinan dalam situasi ini termasuk ancaman, tantangan, hambatan atau gangguan? Jelaskan personal alasanmu. Jadi jawaban dari kelompok kami atau hasil dari diskusi kami adalah kemiskinan, karena dalam situasi ini termasuk dalam kategori ancaman karena dapat mengganggu stabilitas sosial dan ketertiban umum. Selanjutnya akan dibaca oleh kalian. Soal yang kedua, apa saja dampak negatif dari kemiskinan di daerah perkotaan terhadap masyarakat dan pemerintah?
Dampaknya itu menurunkan kualitas hidup akibat kurangnya akses terhadap pendidikan, dan juga terhadap pemerintah itu meningkatkan beban ekonomi negara karena harus menyediakan bantuan sosial. Yang ketiga dibacakan oleh Lea. Pertanyaannya, solusi apa yang bisa dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat untuk mengurangi kemiskinan di daerah perkotaan? Yang kelima, tiga. Satu itu meningkatkan pendidikan, menciptakan lapangan kerja, melalui sekolah pendidikan dan sekolah yang layak. Baik, itulah hasil diskusi kami. Bagus sekali kelompok 1 jawabannya bisa dihapus dulu. Selanjutnya silakan kelompok 2 untuk mempresentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok saya ini menjawab mempresentasikan hasil diskusi kami. Jadi saya menjawab pertanyaannya, yaitu dalam kasus jelas apakah kemiskinan dalam situasi ini termasuk ancaman, tantangan, hambatan atau gangguan? Menurut kami, kemiskinan dalam situasi ini termasuk tantangan, di mana suatu kondisi yang harus dihadapi dan diatasi untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam kasus ini, kemiskinan di perkotaan menjadi tantangan bagi pemerintah dan masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang lebih sejahtera dan stabil. Selanjutnya itu soal nomor 2, apa saja dampak negatif dari kemiskinan di daerah perkotaan terhadap masyarakat dan pemerintah? Kemiskinan di perkotaan menjadi tantangan bagi pemerintah dan masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang sejahtera. Ketiga, solusi apa yang bisa dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat untuk mengurangi kemiskinan di daerah perkotaan? Berikan minimal 3 solusi. Yang pertama itu kemiskinan dalam pertama, masyarakat dapat diberikan pelatihan dan modal usaha. Yang kedua, meningkatkan program bantuan berbasis produktivitas. Yang ketiga, meningkatkan peran swasta dan investasi di sektor informal. Baik, itulah hasil diskusi dari kelompok 2. Baiklah, terima kasih pada kelompok 2, jawabannya bagus sekali. Nah, dari hasil diskusi kita tadi bisa kita ambil kesimpulan bahwa kemiskinan di perkotaan itu bisa dikategorikan sebagai ancaman seperti yang dikatakan oleh kelompok 1 tadi. Bisa juga dikategorikan sebagai hambatan seperti kata kelompok 2, dan juga bisa dikategorikan sebagai tantangan seperti yang disampaikan oleh kelompok 3. Jadi semuanya itu benar. Jadi kemiskinan itu merupakan permasalahan yang kompleks, bisa menjadi ancaman, tantangan dan juga hambatan, tergantung pada sudut pandang yang digunakan. Jadi semua jawabannya itu benar. Dihapus dulu untuk kita semua. Dampak dari kemiskinan ini bisa menurunkan kualitas hidup masyarakat, kemudian peningkatan kriminalitas. Jika tidak segera ditangani, maka akan memperburuk kondisi, yaitu ketimpangan sosial dan menghambat pertumbuhan di kota. Jadi solusi yang dapat digunakan yaitu dengan peningkatan sarana dan prasarana, peningkatan kualitas pendidikan, dan juga pelatihan tenaga kerja. Baiklah, anak-anak semua, dari materi yang sudah Ibu sampaikan hari ini, apakah ada yang ditanyakan? Saya Bu, Silakan ya, Fasya. kenapa ATHG harus diatasi Bu? Iya, jadi ATHG itu harus diatasi karena dapat mengancam kedaulatan NKRI dan juga ideologi kita. Misalnya korupsi. Korupsi itu kan bisa menjadi ancaman bagi NKRI karena sangat merugikan rakyat dan juga negara. Jadi harus segera diatasi, yaitu dengan cara memperkuat hukum dan penegakan hukum yang adil. Bisa dipahami ya, Fasya? Bisa. Apakah yang lain ada yang bertanya? Bisa dipahami ya materi kita hari ini? Bisa. Baiklah, jika tidak ada yang ditanyakan lagi, kita akhiri pertemuan kita
Jadi tetap belajar